Halo dulur, jumpa lagi di kesempatan siang hari ini, masih seputaran servis elektronik ya. Aktivitas sehari-hari servis elektronik, kali ini sebuah TV Polytron Ultra Slim ya. Ini dengan kendala mati total, tidak hidup sama sekali ya. Dan ini akan kita bongkar, kita akan cek kerusakannya di mana, akan kita perbaiki. Oke ya lur, kita bongkar dulu. Nah, ini dalamannya sangat kotor ya lur. Seperti biasa akan kita bersihkan dulu dengan kompresor ya. Dan ini penuh dengan debu, penuh dengan apa ini, sawang ya lur. Nah, seperti ini nih, debu. Kita akan copot dulu ya kabel-kabelnya, songketnya ini. Kita akan cek apakah ada komponen yang menggelembung atau yang mencurigakan. Ya, sepertinya komponennya ini nggak ada yang menggelembung, nggak ada yang mencurigakan. Tapi mesin ini posisinya mati atau kendalanya mati ya. Oke, akan kita cek dulu dari regulatornya ya, apa fuse-nya putus atau regulatornya yang nggak beres. Kita akan coba cek dulu di fuse-nya sini ya. Nah, ini ternyata fuse-nya juga nggak nyambung ya, putus ya. Kita akan cek penyebab fuse putusnya apa. Nah, ini nggak nyambung sama sekali. Oke. Nah, sebelum mengganti fuse kita akan cek dulu di dioda ini ya, apakah ada yang bermasalah. Nah, kita balik, kita cek dulu di diodanya ya, apakah bermasalah diodanya. Tiap dioda di inputnya AC ini ya, kita akan cek. Nah, ini diodanya bermasalah ya. Nah, ini bolak balik. Oke, kan kita lepas dulu ya diodanya ini, sepertinya bermasalah. Nah, sebelum lepas dioda kita lepas dulu di FET-nya ya, FET ini ya, IC FET ini, transistor FET ya. Ini kita lepas dulu, apa dari FET-nya yang bermasalah atau dari dioda. Dan ini pun sampai pecah ya nih. Kan kita lepas dulu.
Dan jangan lupa ya, di B plus ini kita open dulu ya. Di B plus ini kita open dulu, kita pastikan dulu regulatornya ya. Akan kita tes dulu ya, ini fatnya, apakah fatnya bermasalah. Ini ya, dan kita tes. Nah ini ya, ini bolak-balik nyambung semua ya. Ini fatnya sudah short ya. Oke, fatnya bermasalah ya, short. Dan ini untuk nomornya, nah ini 7N65 ini ya, 7N65. Oke, dan kita akan pastikan lagi diodanya ya, apakah perlu dilepas atau bisa tes di PCB. Kita tes lagi diodanya, apakah diodanya juga bermasalah. Nah ternyata diodanya bermasalah ya. Nah ini masih bagus satu, yang ini bermasalah, udah short, dan ini juga udah short. Nah ini masih oke, berarti dioda ini yang dua ini bermasalah. Kita akan copot. Nah ini ya, ini ya, kita tes kembali. Nah itu ya, dibolak-balik nyambung ya. Nah ini bolak-balik nyambung ya. Nah oke, nah jangan lupa juga cek semua ya, dari komponen-komponen yang di bagian ini ya, regulator ini kita cek semua, sampai dari IC ini ya, kita cek semua dari autocoupler, kita akan cek semua satu persatu. Oke ya, untuk video kita skip dulu ya. Oke lor, selanjutnya akan kita ganti dulu komponen yang mati ini dulu ya. Kita akan ganti dulu dioda sama fatnya, transistor fat. Nah, ini ya akan kita pasang dulu ya, ini dari cabutan. Nah, kita pasang dulu diodanya ini ya, jangan sampai kebalik. Ya sebelum kita pasang fatnya, kita pastikan dulu tegangan gate-nya ya, kita tes dulu tegangan gate, apakah tegangan gate-nya sudah hadir atau belum ya. Jadi setelah kita lakukan pengecekan di tegangan gate, di bagian gate-nya ini, jika sudah hadir baru kita akan pasang ini ya. Jangan lupa fuse-nya ini kita sambung kabel dulu. Kita gunakan kabel serabut dulu ya untuk nyambung fuse. Oke, setelah ini kan kita cek dulu di bagian gate. Oke, akan kita cek dulu tegangan gate-nya.
kita tes ya, kita cek dulu tegangan dari elko, tegangan tingginya, kapasitornya ini tegangan tingginya apakah sudah masuk, dan di tegangan gate-nya di sini ya. Oke, kita colokkan. Probe hitamnya kita taruh di ground ini ya. Kita coba cek di tegangan tingginya. Oke ya, tegangan tingginya masuk. Langsung kita taruh di skala 10, kita cek tegangan gate-nya. Nah ini ya, tegangan gate-nya ada nah dia ada ya, kisaran 4 volt ya. Oke, kita cek di kaki tengah. Nah oke ya, masuk tegangannya. Dan untuk yang ini ground ya. Oke, setelah ini kita akan pasang fatnya. Kita buang dulu gas ya, kita buang dulu tegangan di elko besar ini. Kita buang dulu ya, kita shotkan dulu biar tidak terjadi konsleting. Dan ini kita akan pasang. Ini kita solder. Dan jangan lupa sekalian yang solderannya yang sudah kelihatan mau copot, disolder sekalian. Oke ya, setelah ini kita akan cek tegangan. Jangan lupa B plusnya kita open dulu, dan untuk fuse ini kita lepas dulu ya. Kita akan ganti dengan boklam ya. Nah, ini kawat jumper ini kita lepas, kita akan ganti dengan boklam 100 watt ya, untuk keamanan ya, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah nantinya jika masih ada kendala di bagian regulator. Kita ganti dengan boklam, kita seri ya. Ini boklam ini fungsinya untuk apa ya, untuk sebagai pengaman ya, agar aman jika masih ada trouble di bagian regulator. Oke, selanjutnya akan kita tes ya, akan kita cek tegangan. Untuk probe hitam ini kita taruh di ground langsung ya, di body langsung ini ya, karena yang akan kita cek ini di outputnya, tegangan outputnya, jadi tegangan sekundernya ya. Oke, kita akan coba colokan. Oke, kita akan coba tes di outputnya. Outputnya ternyata belum keluar ya. Lampu ini masih nyala terang ya. Lampu ini masih nyala terang, berarti masih ada kendala di regulatornya ya. Masih ada yang belum beres. Oke ya, berarti masih ada yang nggak beres di bagian regulatornya ini ya. Nah, ini akan kita cek ya, cek di komponen-komponennya ya, terutama di resistor ini ya. Nah, jika transistornya ini oke, berarti kita akan cek di bagian resistor ya. Kita akan cek di bagian umpan baliknya.
Nah ini ya, dioda akan kita cek juga. Untuk lebih akuratnya harus dilepas ya sebenarnya. Nah ini masih oke. Diodanya juga masih oke. Untuk resistornya, nah di sini ya, ini kita cek juga. Nah, resistor ini masih oke. Terus ini ya ada lilitan ya, simbol lilitan, kita cek juga ya. Nah ini ternyata nggak nyambung ya, putus ya lilitannya ini. Nah ini ya putus ya. Nah lilitannya ini putus ya, ketahuan putus. Kita akan coba ganti dulu. Apakah dari sini kendalanya? Nah ini ya, ininya putus. Nah simbol lilitan ya, ini resistor. Coba nilainya berapa ini? Ini nilainya 47 ya, 47 ohm ya, 47 ohm ya. Akan kita ganti dulu lilitan ini ya. Ini ya, kita cari gantinya. Nah ini kita pastikan dulu kondisinya bagus. Oke, pasang dulu ya. Oke, kita pastikan lagi resistornya ya. Nah ini nyambung ya. Oke ya, kita akan tes, nyalakan lagi. Apakah regulatornya sudah bekerja? Oke, kita colokkan. Nah ini ya, lampu langsung redup ya. Kita akan cek V plusnya. Nah ini protek ya, standby. Jadi dia nggak start langsung protek karena tidak terhubung dengan B plus ya. B plusnya masih di open ya. Oke, nah ini kita akan cek tegangan sesaat ya. Kita tempelkan di B plusnya. Nah naik langsung turun. Oke, selanjutnya lampu ini kita lepas, kita sambung lagi, kita jumper lagi ya dengan kabel untuk menggantikan fuse ya. Kita jumper lagi dengan kabel ya. Kita kasih 3 helai ya, karena ini kabelnya terlalu kecil ya. Kita kasih 3 helai. Oke, kita akan sambungkan horizontalnya ya. Sambungkan, kita solder kembali ya di kaki flipback ini. Kita akan nyalakan. Kita akan nyalakan, kita pasang dulu soket kontrolnya yang dari depan ya, tombol atau sensor remote-nya ya. Oke, kan kita nyalakan, kita tes.
kita cek di sini ya, di resistor ini apakah sudah masuk. Nah, ini standby ya, yang kita coba nyalakan. Nah ini ya, dia bergerak naik dan protek lagi ya. Oke, kita akan coba dari layar ya. Lihat dari layarnya, sepertinya masih ada yang bermasalah ya. Kita coba intip dari layar, sepertinya masih ada yang bermasalah. Nah, ternyata garis ya, berarti kendalanya nggak cuma mati ya, dari yang lain masih ada kendala. Oke, akan kita cek di bagian IC vertikalnya. Nah ini ya, kita periksa apakah pecah IC-nya. Nah ternyata IC-nya ini ya, pecah ya. Ini menggunakan LA78141. Nah, IC-nya pecah. Oke, kita akan ganti dulu IC-nya. Kita akan copot. Ternyata kerusakannya nggak cuman regulator ya lor, IC-nya pun juga bermasalah. Mungkin dari lonjakan tegangan ini ya, regulator ya. Nah ini ya, ini IC-nya retak ini ya. Tuh ya, IC-nya retak di sini nih ya. Nah, LA78141. Oke, akan kita ganti dulu. Oke, akan kita ganti. Usahakan ganti dengan yang original ya lor, spare partnya, jangan yang abal-abal ya, nanti malah menyulitkan kita sendiri ya. Oke ya, setelah selesai kita akan tes lagi. Tes lagi apakah layarnya sudah membuka lebar. Oke, kita tes. Oke, kita pencet dari remote ya. Nah, akan kita intip dari layar depan. Nah itu ya, sudah membuka lebar. Nah seperti itu ya lor. Layarnya sudah membuka lebar dan ternyata kerusakan ada di regulator dan di IC vertikal ya. Nah ini ya untuk spare partnya yang udah diganti. Nah ini ya. Nah satu lagi tadi mana? Sama ini ya, fat. Nah ini ya yang sudah diganti. Nah, dan alhasil TV sudah menyala. Oke ya lor ya, demikian tadi ya servis TV Polytron yang mati total, dan ternyata setelah di servis penyakitnya bukan cuma dari regulator, dan masih ada lagi kendala lagi di bagian IC vertikalnya. Dan alhasil setelah diganti TV pun bisa menyala dengan normal.
Oke lor, saya rasa video ini cukup sampai di sini dulu ya, tentang servis TV Polytron Uslim. Mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna, biar bisa menjadi referensi buat para sobat, khususnya buat para pemula. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Dan video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jumpa lagi nanti di video saya berikutnya. Sekian dulu, terima kasih dan sampai jumpa lagi.